Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Alfianto dari PJKRB. Di sini saya akan menganalisa peran Sarpras di olahraga prestasi di dalam klub Pertina atau Persatuan Tinju Amatir Sragen. Oke. Yang pertama pembahasannya adalah sejarah pertanian Pertina Sragen. Pertina Sragen sendiri berdiri semenjak berkembangnya olahraga tinju di daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2005, pas lagi booming-boomingnya atau populer. Pertina Sragen pernah berjaya sampai 2013 dengan pencapaian yang lumayan bagus atau sudah menyentuh ranah provinsi ataupun lebih, dan pada akhirnya mati suri atau lama tidak aktif dikarenakan pengelolaan yang buruk oleh panitia yang terdahulu. Selanjutnya pada tahun 2021 kemudian berganti ketua dan mulai memulihkan sedikit demi sedikit hingga menorehkan atlet-atlet yang bisa bertanding sampai level nasional. Dalam klub ini dibagi setiap divisi mulai dari SMP, SMA, dan seterusnya. Dan yang kedua, indikator penilaian dalam sarana dan prasarana di klub Sragen Pertina. Dan sebagai pertanda, ini semua foto bukan foto yang diambil langsung, melainkan dari sebuah teman yang ada di dalam klub tersebut. Oke, sarana yang pertama adalah gloves and warp. Ini adalah sebuah sarung atau glove. Merupakan sarung tangan yang dikenakan oleh seorang petinju di tangannya untuk mengurangi dampak atau lesi di tangannya selama pertandingan tinju. Sedangkan wrap atau pembalut tangan adalah alat pengaman untuk mengamankan tangan, serta yang paling penting untuk bagian pergelangan tangan. Sarung tangan dan pembalut tangan merupakan sebuah satu paket yang digunakan dalam kompetisi maupun latihan. Dan dalam klub Pertina Sragen mewajibkan untuk setiap atlet punya atau memiliki. Nah, tidak ada batasan dalam merek ataupun harga. Di dalam Pertina Sragen sendiri menyediakan 10 pasang glove dan wrap untuk latihan, yang dimana kondisi setiap sarung tangan dan pembalut terjaga dengan baik. Dan ini digunakan biasanya untuk pertandingan dan saat latihan menggunakan barang-barang pribadi masing-masing atlet. Selanjutnya, headguard dan gum shield. Headguard atau pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan saat bertanding maupun latihan. Ini adalah salah satu komponen penting yang harus wajib ada di setiap klub karena menyangkut keamanan kepala. Sedangkan gum shield atau pelindung gigi ini berfungsi untuk melindungi gigi dari pukulan lawan supaya tidak ompong dan tidak jadi cedera di bagian rahang. Headguard dan gum shield merupakan sarana yang wajib dimiliki oleh klub. Di klub Pertina Sragen sendiri ini memiliki headguard berjumlah 10
dan biasa digunakan dalam pelatihan sparring atau latih tanding. Dan bisa jadi saat latihan untuk penyesuaian kepala atau adaptasi biar tidak sekali pakai pas pertandingan tidak nyaman. Sedangkan Gamsil sendiri merupakan alat yang wajib dimiliki setiap atlet karena terkadang atlet tidak nyaman jika itu digunakan untuk bergantian. Dan di klub sendiri sudah disediakan beberapa untuk atlet saat mau bertanding. Selanjutnya ada samsak tinju, gantung dan biasa. Samsak merupakan media yang digunakan untuk melancarkan sebuah pukulan atau tendangan dengan bebas. Namun dalam tinju sendiri hanya menggunakan tangan sebagai serangan. Tujuan untuk menggunakan samsak ini adalah untuk latihan tinju yang umumnya samsak digunakan untuk melatih kekuatan atau membangun keseimbangan dan koordinasi yang lebih baik. Sarana ini di klub sendiri ini ada 3. Yang 2 adalah samsak gantung dan yang 1 samsak biasa atau samsak tidak digantung. Nah, untuk penilaiannya sendiri ini termasuk baik atau sesuai standar dan layak untuk dipakai sebagai media latihan. Dan selanjutnya adalah focus mat dan body protector. Focus mat juga disebut sebagai punching pad. Atau alat ini berguna untuk menjadi target sasaran atlet dan digunakan untuk melatih pukulan serta kefokusan dalam memukul karena banyak variasi gerak ketika pelatih menggunakan focus mat. Dan body protector selanjutnya ini adalah sebuah alat atau armor yang melindungi tubuh dari serangan lawan maupun sparring ataupun teman sparringnya. Focus mat sendiri di klub Pertinas Sragen bersifat tidak pribadi atau alat yang disediakan klub. Dan ini salah satu barang yang wajib ada di klub tinju. Nah, di klub ini ada 4 buah focus mat dengan kondisi yang bagus dan layak pakai. Sedangkan untuk body protector sendiri juga ada dengan jumlah 6 dengan kualitas yang sama, yaitu kondisi yang baik dan layak pakai. Dapat bintang 4. Selanjutnya adalah prasarana atau tempat yang digunakan dalam pelatihan. Gor yang digunakan adalah gor di Ponorogo, Sragen. Dan di gor ini tidak hanya ada gor tinju, tapi masih banyak lagi seperti gor badminton, gor voli, dan lain-lainnya. Gor di Ponorogo ini menyediakan sebuah bangunan khusus yang berupa gedung tinju dan ini dikelola oleh klub Pertinas Sragen. Di dalam gor ini prasarana yang digunakan untuk latih tanding maupun perlombaan menggunakan 2 ring, tapi dengan standarnya yang sedikit di bawah yang seharusnya. Bisa dilihat dari gambar seperti masih banyak kekurangan yang seharusnya sesuai standar nasional. Tapi dengan adanya
ring tersebut masih bisa digunakan dengan normal. Dan positifnya lagi bisa menciptakan atlet-atlet yang handal. Di lain sisi, capaian prestasi yang pernah didapatkan oleh Pertinas Seragen adalah sebagai berikut. 1. Duel Mid Cup 3 tahun 2007. Prestasinya 4 perak dan 3 emas. 2. Bupati Cup 2 Bantul 2007. Prestasi 1 perak, 1 emas, 1 perunggu. 3. Invitasi Tinju Amatir Semarang tahun 2008. Prestasinya 1 perak, 1 emas. Dan 4. Piala Danrem 073 Makura Tama Salatiga pada tahun 2011 dengan prestasi 1 perak, 2 perunggu. Dan 05 ke Jurprov berkala 4 Surakarta pada tahun 2011. Prestasinya 1 perak dan 1 perunggu. Sebenarnya masih ada banyak prestasi yang lain, namun sebagai keseluruhan yang saya ambil sebagai berikut ini. Dan hubungan dari sarana dan prasarana kepada atlet sebenarnya sangat penting, karena jika alat lengkap tentunya akan menggugah semangat para atlet untuk berkembang dan tentunya difasilitasi dengan sarana yang baik. Dan tidak lupa juga untuk peran pelatih juga sangat mendominasi. Jadi 50-50 untuk pencapaian yang akan diraih seorang atlet jika dua hal tersebut dapat terpenuhi. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.